Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salata wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang bergaul dengan para sahabatnya, dan beliau pun sangat mencintai para sahabat. Begitupun tentunya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, beliau senantiasa membimbing dan menasehatinya supaya senantiasa berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik ketika dalam perkumpulan ataupun ketika bersama sahabat-sahabat tertentu, beliau senantiasa memberikan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, dan wejangan-wejangannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, dan tentunya adalah kehidupan yang barokah yang berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu hari beliau menasehati dan mewasiatkan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika itu beliau menasehati sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan 3 amalan atau 3 perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah setiap kejelekan dengan perbuatan baik, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini, sebagaimana saya sampaikan di awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati sahabatnya yaitu Abu Dzar dengan 3 macam nasihat. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jujur, sering kita rasakan ketakwaan tersebut karena hati kita, namanya juga hati, qalbu yang bolak-balik, mengalami pasang surut, mengalami kenaikan kadang-kadang dalam masa penurunan. Ataupun kadang-kadang kita takwa kepada Allah ketika kita sedang berada dalam kumpulan atau di depan halayak orang ramai, karena kita malu sehingga kita dapat menjaga diri kita. Tetapi ketika kita dalam kesendirian, atau ketika kita berada di pasar, atau ketika sedang berada di kebun, atau jauh dari orang lain, terkadang ketakwaan itu pun mengalami hambatan, gangguan, rintangan, dan godaan dari iblis laknatullah alaih. Maka sungguh sangat tepatlah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari khususnya, dan umumnya kita sebagai umatnya, untuk mempertahankan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, sedang apapun aktivitas kita, maka kita harus merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita tanamkan kesadaran pada diri kita bahwa Allah sangat mengetahui kondisi kita dan sangat mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua, amanat atau pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap perbuatan jelek, setiap perbuatan buruk, apalagi maksiat dan dosa, dengan perbuatan baik. Artinya, ketika kita merasa dalam sehari semalam telah melakukan perbuatan jelek, perbuatan buruk, bahkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengiringinya minimal dengan mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, mengucapkan astagfirullahaladzim, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih baik lagi, ketika kita merasa telah melakukan kesalahan, harus diiringi dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Bisa dengan sedekah, bisa dengan membantu orang lain, bisa dengan membaca Al-Quran. Yang intinya, setiap perbuatan baik tersebut, setiap amal soleh tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Sebagaimana dalam kalimatnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap perbuatan jelek, setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yang dengan iringan perbuatan baik tersebut akan menghapus kesalahan dan perbuatan jelek kita. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dar Al-Ghifari adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ini sangat penting karena kita dalam kehidupan ini tidak dapat memisahkan diri. Kita tidak dapat hidup dengan sendiri, tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga untuk menjaga keharmonisan, menjaga keutuhan persahabatan, persaudaraan kita, baik persaudaraan sesama muslim, persaudaraan secara kewarganegaraan NKRI, maka kita harus bergaul dengan akhlak yang baik dan bahkan dengan akhlak yang mulia. Itulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 pesan yang sangat penting, pesan, nasihat, wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Dar Al-Ghifari, dan umumnya kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengamalkannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.